Haleluya, inilah bukti Zuma itu memang kepala batu. Berdasarkan pengakuan anak logika, ya, dia yang menyuruh membakar menginjak Al-Quran. Sama seperti Zuma, itu kan kamu. Sama dengan kelakuan Yusuf Kala. Siapa yang memerintahkan dia? Ya karena dia ingat dengan Kahar Muzakkar. Itu berapa orang yang dihancurkan oleh Yusuf Kala. Orang-orang yang di seluruh Sulawesi itu ketika Yusuf Kala. Kenapa? Quran yang nyuruh, kitab sucinya. Contohnya mana? Rahmatan lil alamin. Dari sana aslinya Zuma. Kita lihat perseteruan antara mereka. Kita ya biarin aja sebenarnya. Nggak ada pusing-pusingnya saya. Ninja Bible, apakah itu melalui WA, apakah itu melalui telepon, atau ketemu langsung, dan itu akurat dari saya. Saya kasih rumah subsidi tipe 361 unit cash dan uang tunai 100 juta. Itu tantangan dari Bang Suma. Tapi kalau tidak, ya, itulah Zuma cuci tangan. Banyak bohong. Ya kalau memang banyak bohong begitu Zuma, ketahuan. Kamu WA saya, Zuma nih WA saya, abang pulanglah ke Indonesia. Saya akan berusaha untuk menenangkan orang Muslim supaya Abi balik ke Indonesia. Kata Zuma lewat WA-nya. Ada WA-nya Zuma, ada. Saya nggak tahu dengan HP saya masih ada nggak isi WA-nya Zuma itu. Tetapi di roomnya Zuma, dia bilang bahwa kita harus mendatangkan Saifuddin Ibrahim ini dengan apapun caranya. Kita harus mengumpulkan uang untuk mendatangkan dia, katanya. Sampai begitunya kepingin saya balik ke Indonesia. Orang tinggal di Amerika ini, apalagi sudah dapat green card minimal, nggak akan mau kembali ke negara lain, walaupun susah kayak apapun di Amerika. Orang tetap senang berada di negeri ini karena nggak mungkin kelaparan. Dia akan tetap dapat makan siang malam, pagi sore itu. Apalagi saya masih punya talenta. Saya masih diundang khutbah. Masih ada burung gagak bawa roti ke saya. Banyak itu pendeta-pendeta yang memang gak suka sama saya. Itu kan bukan urusannya. Hanya tunggu waktu. Tunggu waktu. Mereka belum berani dekat dengan saya. Karena saya selalu berbicara apa adanya. Nah, pendeta-pendeta itu kan pada pengecut semua. Pendeta-pendeta itu pada pengecut semua, nggak berani terus terang. Karena saya lebih baik direndahkan karena kejujuran daripada dibanggakan dengan kebohongan. Itu sebuah prinsip bagi saya. Percayalah, orang yang suka menghina kita tidak akan pernah bisa di atas kita. Sama dengan kamu yang sudah berkali-kali menghina saya. Ya, Zuma. Kamu gak malu menyebut nama saya. Tapi apakah kamu benar? Kamu ajarannya salah. Karena kamu belum pernah merasakan seperti apa pedihnya dihina dan ditertawakan. Kadang ada saatnya kita tak harus membalas perkataan hinaan. Bukan pujian yang membuat kita tegar, melainkan banyaknya cacian dan hinaan. Celaanmu melukai hatiku, namun aku tetap tersenyum untukmu. Pandai menghina dan pandai berbicara kasar bukan berarti kalian terlihat sangar. Apalagi cuma provokasi.
dan apa yang pernah dilakukan oleh Nabi abad ke-7 itu, kalian akan malu sendiri. Karena kecanggihan teknologi ini tidak akan pernah tersalahkan. Orang yang masih terganggu dengan hinaan atau pujian manusia, ya dia itu masih orang yang amatiran. Masih amatiran. Dan memasuki usia sekian ini, orang yang menegur kamu secara diam-diam, berarti dia jujur. Menasihati kamu. Tetapi orang yang menegur kamu secara terang-terangan di depan orang lain, berarti dia sedang menghina kamu. Kamu menghina saudara muslim sendiri dengan, nanti saya akan kasih rumah tipe 36. Saya lompat dari Monas. Itu kan lelucon sejak ketua Demokrat dulu, Anas Urbaningrum. Kalau saya pernah mencuri uang negara satu perak, saya lompat dari Monas, masuk penjara juga. Tapi kan kita tidak tahu sebenarnya dan bagaimana namanya dunia politik. Saya menghindari dunia politik agar saya tetap jujur dalam perkataan. Bagi saya, seorang muslim sejati tidak seperti kamu. Dan seorang Kristen yang sejati bahwa hidup itu tidak selalu indah. Ada masa disanjung, ada masa dihina. Yang indah di mata tak semestinya indah di hati. Anda kan merasa terhormat karena masih muda. Tetapi mampukah kamu mempertahankan kehormatanmu itu? Seorang bisa dikatakan baik jika ia tidak iri kepada orang yang berada di atasnya dan tidak menghina orang yang berada di bawahnya. Diam dan tersenyum adalah jawaban terbaik bagi celaan orang yang memang caranya untuk bahagia adalah menghina. Kamu sudah melakukan penghinaan itu. Tapi kalau kamu menghina terus, saya akan mempertahankan diri. Tetapi tatkala saya berbicara tentang fakta dan data, tidak ada dong mengatakan saya ini menista. Menista dari mana? Semua tertulis. Selalu saya baca ini ayat Alkitabnya, ini hadisnya, ini Al-Qur'annya. Beliau begini-begini. Dia begitu-begitu. Jelas. Tapi saya sudah terlanjur dimusuhin dan mau dibawa kembali ke Indonesia. Tidak bisa. Kalaupun ada orang yang menghina, bersabarlah. Kasihanilah dia, karena dia tidak tahu bagaimana memuji. Maafkanlah, karena itulah dendam yang paling baik untuknya. Dendam, dia akan dendam tuh, maafkan. Kasih. Ajaran Kristus. Dan selalu berbicara tentang kelakuan manusia yang gak pernah berubah. Yaitu ya Zumaya, jangan kamu menghina temanmu apalagi sesama muslim. Saya akan mengajak semua orang Kristen, jangan lagi lah berbicara masalah doktrin. Dan kalau ada orang yang menghina saya di mana-mana, saya akan berbicara terus terang. Mari kita membangun Indonesia. Gak usah kita debat masalah agama ini. Gak usah, gak ada habis-habisnya. Karena akan muncul orang-orang baru, anak-anak yang baru dengan kecanggihan masing-masing. Terima kasih untuk waktu-waktu. Oh, jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa dong di channel ini. Tuhan Yesus memberkati.